Oke, sudah jalan ya. Langkah yang pertama untuk memulai membuat aplikasi, yang pertama adalah kita tentukan dulu lokasi penyimpanan filenya. Kemudian di address barnya ini dihapus saja, tekan cmd ya. cmd tujuannya adalah untuk membuka lokasi ya, lokasi di tempat yang tadi kita sudah buat ya. Jadi ini lokasinya sudah langsung tertuju di folder inventory apps yang kita inginkan ya. Kemudian dari sini kita bisa buka CodeIgniter ya. Untuk mahasiswa diharapkan sudah menguasai ya kode Igniter, VS Code ya, VS Code, Visual Studio Code ya, VS Code kok, VS Code ya. Ini tampilan VS Code-nya sudah tampil ya. Kita berada di direktori inventory apps ya. Kemudian aplikasi yang akan kita gunakan adalah Laravel ya. Standar yang terbaru lah. Ada CodeIgniter tapi sudah mulai banyak yang meninggalkan CodeIgniter sehingga tidak kurang tidak bisa mengikuti perkembangan nanti kalau menggunakan CodeIgniter ya. Ini Bapak buka dulu browser. Kita perlu bantuan AI untuk coding. Ya, coding itu bisa bebas ya. Intinya yang penting kita bisa menjalankan ya. Itu mau menggunakan AI atau yang lain-lain silahkan lah, nggak ada urusan ya. Yang penting mahasiswa bisa gitu ya. Kita mau menggunakan Laravel ya. Karena itu kita tanya AI dulu bagaimana cara instalasi Laravel. Sebaiknya sih buka dokumentasi Laravel ya, tapi oke lah, kita langsung bisa minta ke ChatGPT untuk instalasi Laravel. Buatkan sih, bentar, agak lambat ini responnya. Bagaimana cara instalasi Laravel menggunakan Composer ya. Jadi persyaratan yang harus dimiliki ya, mahasiswa harus sebelumnya punya Composer ya. Cara cek Composer gampang saja, tekan Composer. Kalau ada tulisan macam-macam ya seperti ini, berarti Composernya sudah terinstall ya. Jadi harus Composer harus benar-benar sudah terinstall terlebih dahulu ya. Ini PHP-nya versi saya pakai 8.2 ya. Nah, untuk instalasi sekalipun ini kita diberi tahu sama CodeIgniter, tetap kita lihat kita tetap harus tahu ya. Ini untuk memudahkan saja ya, caranya seperti ini. Nah, Bapak pakai ini aja, terminal di sini ya. Caranya view terminal atau control backtick ya. Tick itu titik di atas yang kebalik, backtick ya, control backtick biar terbuka. Nah, ini jangan langsung dieksekusi, langsung di enter. Nah, ini kita ganti titik begini. Maksudnya apa? Biar Laravel yang dibuat ya, project yang dibuat menggunakan Laravel itu ada di directory root. Directory root itu ya inventory app ini. Jadi jangan pakai
defaultnya defaultnya apa yang dikasih sama ChatGPT ya. Tetap kita harus tahu informasi-informasi yang ada. Nah, kita tunggu dulu sejenak karena proses download biasanya agak lama, jadi langsung semuanya resource-nya sudah dibuatkan. Ya, ini lumayan tergantung koneksi internet. Tunggu dulu, sabar menanti. Sabar. Ya, jadi harapannya mahasiswa khususnya di tugas akhir kan selalu akan membuat model kayak gini kan, membuat aplikasi. Ya, sekaligus refreshing lah bagaimana aplikasi itu dibuat ya. Artinya mahasiswa itu bisa membuat aplikasinya sendiri, tugas akhirnya sendiri. Tujuannya begitu. Bapak tunjukkan caranya. Ya, jadi ya nggak sampai 5 menit aplikasi ini sudah langsung jadi. Tinggal nanti basicnya udah jadi. Tinggal kita pengaturan kita mau bikin apa gitu ya. Ini tergantung koneksi internet. Harusnya sih kalau tidak streaming lewat Zoom begini lebih cepat ya, karena ini lewat Zoom sehingga koneksi internetnya kebagi, satu untuk Zoom, satu untuk ngambil resource dari Laravel-nya. Ya, sedikit agak lama ini, tapi nggak sampai 5 menit lah, harusnya sudah selesai. Yang dibutuhkan komposer harus ada dulu, kemudian Visual Studio Code ya, itu dulu yang harus ada. Nanti selanjutnya ada Node.js yang juga sebagai pendukung ya, cuman mungkin kita nggak pakai Node.js. Mudah-mudahan nggak sampai pakai Node.js ya. Kecuali nanti autentikasi ya, autentikasi kayaknya pakai Node.js itu untuk fitur-fitur untuk login. Sementara fitur login saya skip dulu. Nah, ini sudah selesai, tinggal sebentar lagi. Ini caranya kita bagi beberapa ya. Jadi ini kita bisa panggil beberapa terminal ya. Ada terminal menggunakan PowerShell, ini ya PowerShell ya, PowerShell warna biru, ini command prompt ini. Git bash juga ada ya, jadi kita bisa balik lagi ya. Ini ada banyak terminal yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini sudah jadi semuanya, sudah langsung migrasi sekalian nih. Loh, kok langsung migrasi ya, bikin tabel, bikin macam-macam. Oke lah, nggak apa-apa ya. Sudah ya, ini sudah jadi, tinggal kita coba panggil ya, PHP artisan. Jangan lupa perintah dasarnya itu artisan. Ini karena di sini ada artisan kan, sehingga PHP artisan serve ya. Ini harusnya di luar kepala kalau yang ini. Kalau ngapalin yang gini-gini di luar kepala, tinggal kita panggil, tekan kontrol dan tekan klik ya, kontrol dan klik. Maka ya, kalau nanti ini kalau ingin menghentikan kontrol C ya. Nah, ini sudah jadi Laravel, bentuknya seperti ini ya. Sudah jadi aplikasi kita ya. Aplikasi masih kosongan ya, sudah jadi. Jadi seperti itu ya, mudah di awal ya. Selanjutnya Bapak ingin sedikit sampaikan ya. Jadi coba dilihat halaman ini adalah halaman root. Yang diakses pertama kali ini adalah namanya root ya.
jadi nggak ada apa-apa. Halaman root itu nanti ada beberapa folder. Ini tidak semua folder harus dihafal ya, yang penting-penting saja ya. Yang penting itu ada HTTP di apps HTTP ya, ada model ini VMC ya, MVC ya, M model, V nya itu views ya, views itu ada di public apa resource, coba lihat di resource ya, resources view, ada view ya, ada controller dan ada model. View itu untuk halaman ya, untuk membuat halaman itu ada di view. Jadi gini, di Laravel itu dipisah yang ditampilkan di orang atau user ya, dengan yang di coding itu dipisah filenya atau foldernya ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari file itu bisa diakses secara ilegal. Jadi ini benar-benar kuat sekali ya, keamanannya kuat sekali. Kenapa? Karena filenya terpisah ya. Jadi kalau yang hubungannya dengan dunia luar ya, dengan orang lain, itu semuanya ada di halaman, di view saja. Sedangkan controller yang mengatur bagaimana lalu lintas data, pemrograman itu ada di controller nanti ya. Dan model ini hubungannya dengan database, itu terpisah semua foldernya ya. Itu enaknya, sehingga pasti kuat, pasti aman ini kalau menggunakan Laravel, pasti bagus ya, keamanannya dijamin ya. Jadi ini MVC ya, konsep MVC, silakan dipelajari lagi sekali lagi konsep MVC ya. Coding itu menggunakan MVC. Selain MVC nanti ada root ya yang perlu diketahui, dan web ya. Ini pengaturan dasar dari controller itu ada di sini. Jadi Bapak ingin sampaikan kenapa halaman ini bisa tampil, itu pengaturannya ada di ini, di web ya, root web ya. Routing ya, jalur lalu lintas itu di root ya. Rutenya itu di mana ya, rute ya di web. Rute untuk mengakses web itu, perhatikan di sini, ini adalah untuk mengakses root ya. Ini kan root ini ya, get ya, metodenya menggunakan get. Itu nanti setelah siapa saja mengakses root, dia akan diarahkan ke view welcome. Jadi nanti di view itu pasti ada welcome blade ya. Di resource ini di views ya, pasti ada welcome blade ya. Kenapa ada blade? Blade itu khusus yang tampak di luar ya, di orang lain itu menggunakan engine blade ya. Nah inilah yang tampak di kita ya. Salah satu contoh misalkan apa ya yang bisa kita ubah ya, app name. Ini ada dashboard ya, ada dashboard. Mana dashboard? Laravel kok mengakses dashboard, ada root log. Sebentar, saya Bapak refresh dulu. Sudah ada perubahan ya. Tadi ini tampilan awal, sekarang tampilan berikutnya. Bentar, kok tidak ada perubahan. Welcome blade, documentation, sama nggak documentation? Read documentation ini ya. Coba kasih dokumentasi 1 ini, simpan. Berubah nggak di sini? Iya. Harusnya di sini berubah. Ini ya, ini berubah ya, dokumentasi 1. Artinya kita yakin bahwa yang diakses oleh root itu adalah folder ini ya, folder welcome blade ya, itu ya. Nah sekarang kita ingin agar tampilan welcome blade ini menjadi menarik, tidak seperti ini ya.
tapi sebelumnya saya stop dulu karena kalau kebanyakan ukuran filenya besar ya. Saya stop dulu. Harusnya yang saya stop itu Bandicam ya. Bandicamnya saya stop dulu, sudah 15 menit.